Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan si pengarang. Ayo simaklah cuplikan fabel berikut. Otto, si unta terkulai lemas di tengah padang pasir. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara, si burung dara, di atas Otto. Otto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Otto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Otto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum. Berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Otto, si unta, dan Rara, si burung dara. Ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Empat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Berikut langkah-langkah memperagakan fabel. Langkah yang pertama, buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Kedua, pahamilah peran setiap tokoh. Ketiga, mintalah temanmu yang lainnya untuk menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. Yang keempat, sebelum tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik. Peristiwa penting dalam fabel. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Untuk menjelaskan isi fabel, kamu perlu mengingat kembali peristiwa penting yang ada di dalam cerita. Sebagai contoh, ayo simaklah kutipan fabel berikut. Tunggu aku kelinci, ucap keong. Coba berlarilah agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu, ucap kelinci tidak sabar. Si keong, lama sekali jalannya. Kalau begini, aku bisa terlambat ke perkemahan. Kelinci bergumam. Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku carikan tempat kita untuk berkemah. Kita bertemu di sana ya.
teriak kelinci dari kejauhan. Kelinci pun meninggalkan keong. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal, keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya, keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Ayo perhatikan peristiwa penting berdasarkan cerita tersebut. Peristiwa yang pertama, keong dan kelinci akan pergi ke perkemahan. Peristiwa kedua, kelinci meninggalkan keong karena keong lama sekali jalannya. Peristiwa yang ketiga, keong tidak marah atau kesal saat ditinggalkan kelinci. Unsur intrinsik Fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik Fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Kedua, sifat setiap tokoh. Ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri.